Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya, Christina Natalia Simarmata, dan 2 teman saya, Indah Febi Yoranda dan Yesa Pius. Di sini, kami ingin memaparkan hasil dari analisis kami di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, di mana di sini kami ingin mengetahui seberapa jauh pembelajaran sastra yang ada di sekolah. Maka dari itu, dalam penelitian kami kali ini, kami menggunakan 3 subjek dengan jenjang yang berbeda-beda. Pertama, seorang guru pendidikan bahasa Indonesia di SMK swasta di Kota Jambi. Yang kedua, siswa SMA negeri. Dan yang ketiga adalah siswa MTS. Dan di sini kami melontarkan 4 pertanyaan yang akan menjadi hasil dari analisis penelitian kami kali ini. Baik, yang pertama, kami akan menjelaskan hasil dari wawancara kami kepada seorang guru di SMK swasta Satria Kota Jambi. Yang pertama, kami menanyakan apakah penggunaan sastra sudah cukup diajarkan di sekolah. Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, narasumber mengatakan bahwa penggunaan sastra sejauh ini dalam pelajaran bahasa Indonesia sudah cukup. Namun, hanya saja sistem pengajaran dan penyampaian yang kurang, terlebih pada saat situasi saat ini di masa pandemi. Karena secara langsung dalam situasi saat ini, pengajaran hanya dilakukan secara teoritis dan memerintah, seperti menyuruh siswa hanya untuk membaca. Sedangkan seharusnya sebuah sastra yang baik itu harus diterangkan langsung dan diimplementasikan. Lalu, pada pertanyaan kedua, kami melontarkan pertanyaan dengan bunyi, sejauh mana pengajaran sastra yang ada di sekolah? Nah, menurut narasumber, sastra itu memiliki tingkat jenjang yang berbeda setiap sekolah. Contohnya, di SMP, kita diajarkan tentang puisi, dan di SMA juga diajarkan tentang puisi. Tetapi, setiap jenjang itu memiliki tingkat materi yang berbeda. Sama materinya tentang membahas topik puisi, namun ajaran level kesulitannya berbeda-beda, epoksi masing-masing. Nah, di sekolah sastra yang digunakan pun sekarang ini mengarah ke sastra yang tidak mengarah ke sastra pertunjukan, terlebih di situasi saat ini. Nah, yang ketiga, kami menanyakan apa pendapat narasumber mengenai penggunaan sastra dalam pembelajaran sekolah. Di sini, narasumber sangat setuju jika pembelajaran sastra itu diajarkan secara langsung, bukan diajarkan secara hanya untuk memerintahkan dan teoritis, tentunya karena akan menanamkan rasa ketidaktertarikan pada siswa. Pada hakikatnya, sebuah sastra yang baik itu adalah sastra yang dipelajari, dinikmati, dipahami, dan dipertunjukkan. Karena banyak dari siswa-siswa saat ini hanya mengetahui jika sastra itu hanya semacam puisi yang mereka temuin di sekolah. Pada dasarnya, sastra itu beragam macam jenisnya. Contohnya, drama. Banyak siswa yang tidak mengetahui jika drama itu adalah sebuah sastra. Padahal, drama itu adalah sastra pertunjukan. Maka dari itu, di sini si guru menegaskan bahwa cara menumbuhkan minat siswa itu sangat sulit untuk saat ini. Lalu yang terakhir, bagaimana menurut Anda mengenai sastra yang mendidik? Nah, menurut narasumber, karena dia adalah seorang guru, ia memiliki tugas dalam mendidik siswanya dalam memahami sebuah sastra. Maka dari itu, guru akan membagikan siswa ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan background minat masing-masing siswa. Di sana mereka bisa mengembangkan atau bersama-sama merangkai bagaimana menciptakan sebuah karya sastra. Contohnya, misalkan mereka minat ke puisi, guru akan membagikan siswa itu ke dalam kelompok yang sesama memiliki minat di bidang puisi. Nanti guru akan menyuruh si siswanya untuk membuat sebuah karya cipta, lalu mungkin membacakannya. Karena secara tidak langsung setelah siswa memaparkan hasil karyanya, seorang guru itu wajib untuk memberikan apresiasi, di mana tujuan dari apresiasi adalah untuk
menarik siswa untuk tetap tertarik dalam bidang yang dia minati atau untuk mengembangkan lagi skill yang ia miliki. Eh, di sini berarti eh, menjadi seorang guru itu harus bisa mendidik, mengarahkan siswa untuk tertarik dalam bidang yang padahal mungkin dia sudah miliki. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber siswa dari SMA Negeri Surulangun. Pertanyaan pertama yaitu, apakah penggunaan sastra sudah cukup diajarkan di sekolah? Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan terhadap siswa tersebut, dia beropini bahwa pembelajaran sastra belum cukup diajarkan di sekolah tersebut karena menurutnya hanya sedikit bab pada buku mereka yang membahas tentang sastra, dan kemudian menurutnya juga pembelajaran sastra juga tidak diajarkan secara detail, apalagi pada masa pembelajaran daring seperti ini, karena hanya membahas tentang teori saja tanpa praktik nyata seperti contoh pementasan drama, pertunjukan puisi, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, seberapa pentingkah pembelajaran sastra diajar? Kemudian pertanyaan kedua yaitu, seberapa penting pembelajaran sastra diajarkan kepada siswa di sekolah? Nah, menurut wawancara kami, pembelajaran sastra sangat penting bagi saya, tutur siswa tersebut, karena menurutnya sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, namun juga sebagai sarana pendidikan karakter dan dapat memberikan manfaat keberhasilan pembangunan saya sebagai seorang siswa, seperti membantu saya mempelajari berbagai budaya yang ada di Indonesia dan juga di berbagai belahan dunia, tuturnya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan sastra dalam pembelajaran di sekolah? Siswa tersebut menjelaskan bahwa dia sangat setuju mengenai penggunaan sastra dalam pembelajaran di sekolah, karena menurutnya secara tidak sadar ketika seseorang itu membaca karya sastra, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan menulis dan membaca, seperti dia bisa menulis karya sastra, contohnya puisi, dengan mudah, karena ketika kita sudah terbiasa dengan sesuatu, maka otomatis kita juga bisa mengerjakannya dengan mudah, tutur siswa tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu, apakah pendapat Anda mengenai sastra yang mendidik? Apa pendapat Anda mengenai sastra yang mendidik? Oke, menurutnya siswa itu beropini bahwa sastra yang mendidik adalah sastra yang mampu membuat pembaca mencapai kehidupannya yang lebih baik dengan sebagai manusia yang mempunyai akal yang sehat, pikiran yang cerdas, dan perasaan, serta dapat memperluas pengalaman dan cara berpikir. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran sastra, mengenai pembelajaran sastra. Ya Allah, astagfirullahaladzim, siapa nih, ya Allah. Mohon maaf, guys. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jasa scroll.
Maaf atas kesalahannya tadi. Di sini saya mewawancarai mengenai siswa MTSN 1 Muara Bungo, yaitu tempat tinggal saya sendiri. Yang mana pertanyaan pertama, apakah penggunaan sastra sudah cukup diajarkan di sekolah tersebut? Jawaban dari narasumbernya, sejauh ini penggunaan sastra di pembelajaran bahasa Inggris, sastra hanya digunakan pada teks cerita, yang mana teks cerita ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada teks cerita tersebut. Tetapi pada pembelajaran bahasa Indonesia, sastra banyak digunakan, yang mana menggunakan kurikulum 2013 berisikan 50% teks sastra dan selebihnya berisikan teks non-sastra. Yang mana artinya sastra pada MTSN 1 Muara Bungo ini masih belum sepenuhnya diajarkan secara detail dan diajarkan secara teori. Sastra di sekolah ini hanya digunakan sebagai teks bacaan untuk melakukan perintah-perintah atau tugas yang diberikan. Dan pertanyaan yang kedua adalah sejauh mana penggunaan sastra yang ada di sekolah? Jawaban dari narasumber ini, berdasarkan jawaban dari narasumber, penggunaan sastra telah banyak digunakan pada buku yang telah ditentukan pemerintah dengan level berdasarkan kelas masing-masing. Yang mana pada MTS kelas 7 ini memiliki pembelajaran sastra seperti teks deskriptif, fantasy story, poetry, fable, dan lain sebagainya. Buku yang digunakan di sekolah ini menggunakan kurikulum 2013, yang mana di sini banyak mempelajari tentang teks seperti teks deskripsi tersebut, yang mana mempelajari untuk mengidentifikasi majas, mengidentifikasi unsur dan mengkreasikan puisi dan menyajikannya, dan mengkreasikan dan mengapresiasi fable. Pertanyaan ketiga, Yesa scroll. Yesa. Pertanyaan ketiga, pendapat Anda mengenai penggunaan sastra dalam pembelajaran di sekolah. Di sini narasumber mengatakan, sangat setuju bila penggunaan sastra lebih diajarkan secara detail, karena menurutnya pembelajaran sastra sangat penting diajarkan untuk mengapresiasi sebuah karya yang diciptakan penyair. Dan dengan begitu siswa memiliki bekal untuk membuat karya sastra yang bisa diapresiasi seperti menciptakan sebuah karya sastra, teks cerpen, pantun, puisi, drama, dan lain sebagainya. Sastra di sini dianggap penting oleh narasumber untuk dipelajari secara detail, karena menurutnya sastra sangat berguna untuk mengapresiasi sebuah karya yang telah diciptakan oleh penyairnya. Dan yang keempat, biasa scroll. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana menurut Anda mengenai sastra yang mendidik? Di sini narasumber berpendapat bahwa sastra yang mendidik itu adalah bagaimana sastra dapat dipelajari secara positif dan dapat menciptakan karya sastra yang bisa diapresiasi. Dan juga bagaimana siswa dapat mempelajari dan menerapkan teori sastra yang baik sehingga terciptalah kreativitas siswa untuk menciptakan karya sastra yang dapat diklaim. Nah, di sini narasumber berasumsi bahwa pembelajaran sastra yang mendidik itu bagaimana sastra yang dapat mengarahkan yang ke jenjang yang lebih positif, bagaimana sastra dapat dihargai di kehidupan masyarakat, dan sastra yang dapat dihargai. Berikut adalah presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman semuanya, di sini setelah kami telah memaparkan 3 dari hasil wawancara kami mengenai seberapa jauh penggunaan sastra di sekolah yang ada, maka saya akan menyimpulkan hasil dari analisis wawancara kali ini, yaitu penggunaan sastra di sekolah saat ini sebenarnya jika dilihat dari buku bahan ajarnya itu sudah sangat cukup. Namun hanya saja kesalahan terjadi pada sistem pengajarannya pada saat ini, dikarenakan kondisi yang belum mendukung. Seharusnya pengajaran sastra harus diajarkan secara langsung dan diimplementasikan. Namun, hanya saja saat ini kita hanya menggunakan sistem teoritis, di mana
kita belum bisa mengapresiasi secara langsung, melatih siswa secara langsung, dan menganalisis siswanya. Maka dari itu timbullah dampak yang ke siswanya sendiri. Siswa merasa sastra kurang menarik. Siswa merasa bahwa saat ini yang ia dapatkan itu belum semaksimal yang akan diminta sama si gurunya nantinya. Karena siswa hanya mendapatkan pengajaran secara teori, tidak melihat contoh secara langsung yang dipraktikkan oleh gurunya. Oleh karena itu, sebaiknya ataupun hal dari wawancara kami mengatakan jika sastra yang didik adalah sastra yang diajarkan secara langsung. Mungkin beginilah hasil dari wawancara kami kali ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya kami akhiri. Selamat siang.